Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita kali ini kita belajar PPKN kelas 7 semester 2 bab 4 bagian A, makna dan arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya potensi, salah satunya potensi keberagaman suku, agama, ras, kebudayaan, dan golongan. Keberagaman ini dapat dijadikan bangsa Indonesia sebagai 1. Menjadi identitas bangsa dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Oke, identitas itu ciri khas ya. 2. Merupakan aset bangsa yang harus dilestarikan dan dikelola dengan bijak. Salah satu identitas sebuah negara yang merdeka dan berdaulat adalah semboyan negara. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara yakni Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi satu. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia. Secara historis, kalimat Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi dalam sidang BPUPKI pada bulan Mei tahun 1945 antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin merupakan tokoh nasional pertama yang mengusulkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Republik Indonesia. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Namun sebelumnya, semboyan negara itu telah diberlakukan sejak tanggal 8 Februari tahun 1950. Semboyan negara tertuang juga dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika. 1. Secara historis atau sejarah, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Jawa kuno yakni Kitab Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. 2. Secara etimologis atau asal-usul kata, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. 3. Secara terminologis atau istilah, Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, golongan, dan kebudayaan, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi Indonesia berupa wilayah kepulauan dan aspek sosial budaya yang berbeda menyimpan potensi terjadinya konflik. Maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memahami keberagaman yang ada di negara kita supaya konflik itu dapat terhindarkan. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Keberagaman bukan unsur perpecahan namun justru yang menciptakan kesatuan bangsa.
Sesuai amanat semboyan negara kita bahwa kita harus terus berupaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kembali ke awal tadi, bahwa keberagaman ini merupakan identitas kita, aset kita yang harus kita sikapi dengan baik dan bijak. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, golongan, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kesadaran bersikap dan berperilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. Karena kita semua adalah warga negara Indonesia. Di hadapan hukum negara Indonesia kita adalah sama. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.